Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Karim, nomor absen 35, kelas 12 MIPA 3, akan mempresentasikan tentang gelombang elektromagnetik sinar X. Guru pembimbing Dr. Andes Tri Agustianto. Pengertian sinar X. Sinar X atau sinar rongsen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer dan memiliki energi dalam rentang 100 eV sampai 100 keV. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristalografi sinar X. Sifat-sifat sinar X. Sifat-sifat sinar X yaitu yang pertama, dapat menembus benda padat. Sinar X merupakan sinar yang dapat menembus benda yang padat seperti besi, tulang, dan gigi. Semakin tinggi tegangan yang dipakai, semakin besar daya tembusnya. Sifat sinar X yang kedua yaitu bertebaran. Apabila berkas sinar X melewati suatu bahan atau zat, maka berkas sinar X tersebut akan bertebaran ke seluruh arah, menimbulkan radiasi sekunder atau radiasi hambur pada bahan atau zat yang dilewati. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya gambar radioaktif dan film akan tampak pengaturan kelabu secara menyeluruh. Untuk mengurangi dampak radiasi hambur ini, maka di antara subjek dengan diletakkan timah hitam atau grid yang tipis. Sifat sinar X yang ketiga adalah dapat diserap. Sinar X dalam radiografi diserap oleh bahan atau zat sesuai dengan berat atom atau kepadatan bahan atau zat tersebut. Makin tinggi kepadatannya atau berat atomnya, maka makin besar juga hasil dari penyerapannya. Sifat sinar X yang keempat yaitu fluoresensi. Sinar X menyebabkan bahan-bahan tertentu seperti kalsium tungstat atau zinc sulfit menebarkan cahaya atau luminesensi. Luminesensi ada dua jenis, yaitu yang pertama fluoresensi, yaitu memedarkan cahaya sewaktu ada radiasi sinar X saja. Yang kedua yaitu fosforisensi, yaitu pemedaran cahaya akan berlangsung beberapa saat walaupun radiasi sinar X sudah dimatikan. Sifat sinar X yang berikutnya ialah ionisasi. Efek primer dari sinar X yaitu apabila mengenai suatu bahan atau zat dapat menimbulkan ionisasi partikel-partikel atau zat tersebut. Sifat selanjutnya yaitu efek biologi. Sinar X dapat menimbulkan perubahan-perubahan biologi pada jaringan. Efek biologi ini yang digunakan dalam pengobatan radioterapi. Permasalahan: paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi akut. Yang kedua, efek jangka pendek. Efek jangka pendek berupa perubahan warna kulit, mual, muntah, diare, dan juga sel darah rendah. Yang ketiga yaitu efek jangka panjang, yaitu dapat berupa mulut kering, kesulitan menelan, katarak, dan merusak kulit. Yang nomor 4 yaitu melemahkan tulang. Nomor 5 menyebabkan gangguan anemia plastik. Nomor 6 infertilitas. Dan nomor 7 pada wanita hamil dapat beresiko terkena semua jenis kanker, tumor, sistem pada saraf, dan leukemia pada janin saat ia lahir nantinya. Pemanfaatan dalam teknologi yaitu dapat terjadi pada 4 bidang, meliputi bidang kesehatan, bidang perindustrian, bidang keamanan, dan bidang riset alamiah dan ilmu pendidikan. Yang pertama, dalam bidang kesehatan, sinar X digunakan sebagai alat untuk menyelidiki penyebab dan gejala pada penyakit pasien atau mendiagnosa suatu penyakit. Yang kedua, dapat membantu mengkonfirmasi ada atau tidaknya suatu penyakit atau cedera pada pasien. Ketiga, sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker.
Nomor keempat, mensterilisasikan peralatan medis. Pada bidang perindustrian, sinar X dapat yang pertama membantu untuk menemukan kerusakan seperti retak dan aus dalam komponen mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Nomor 2, sebagai alat mesin mikroskopis. Yang ketiga, memperbaiki retakan pada mesin-mesin industri. Keempat, menghilangkan bakteri berbahaya dari produk makanan kalengan laut dan produk lainnya. Yang terakhir, untuk memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Dalam bidang keamanan, sinar X dapat digunakan pertama sebagai alat yang digunakan untuk mendeteksi logam, kedua alat yang digunakan untuk mendeteksi benda cair, dan yang ketiga alat untuk mendeteksi logam ringan. Dalam bidang riset alamiah dan ilmu pendidikan, sinar X dapat digunakan untuk mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa. Salah satu contohnya untuk memeriksa struktur kristal. Kesimpulan, dari semua penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 1. Sinar X memiliki banyak sekali kegunaan dalam kehidupan. 2. Sinar X memiliki manfaat yang dapat digunakan dalam bidang kesehatan, perindustrian, dan penyelidikan, serta bermanfaat dalam bidang riset alamiah dan ilmu pendidikan. Yang ketiga, selain memiliki banyak sekali manfaat yang dihasilkan dari penggunaan sinar X, namun sinar X juga memiliki dampak atau bahaya seperti kanker, rambut rontok, dan kerusakan pada kulit. Saran saya ialah tetap semangat mempelajari sinar X agar terobosan ini dapat dikembangkan menjadi sangat luas, sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia, serta harus bisa meminimalisir efek samping dari penggunaan sinar X, sehingga semakin aman dalam penggunaannya, baik di bidang kesehatan, bidang perindustrian, bidang penyelidikan, dan bidang riset, ilmu, dan pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.